Jumpa lagi sedulur-sedulur pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam karaharjan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Karaharyon, karaharjan, katentreman, mugi tansah kajiwa kasarira dumateng kula panjenengan sedaya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat bergas waras, ayom-ayom tentrem, lancar rezekinya, tansah pinaringan sih wiloso saking ngersaning Gusti ingkang Maha Agung. Pada konten berikut ini saya akan melanjutkan menjawab beberapa pertanyaan yang belum sempat saya jawab beberapa waktu yang lalu. Pertanyaan pertama dari Bapak Teguh Dewa, izin bertanya, kalau mungkin Indonesia akan kembali jaya seperti dulu zaman Majapahit, siapa dan dari mana yang akan memulai? Nah, ini sebenarnya sudah saya sampaikan di beberapa narasi dari beberapa konten sebelumnya. Ini saya sudah banyak membuat konten tentang kembalinya kejayaan Nusantara, termasuk dari mana dan siapa. Tapi baiklah, ini saya ulangi lagi, saya sampaikan lagi jawaban supaya para pemirsa yang lain juga lebih bisa memahami. Yang pertama-tama, bahwa kita mesti percaya dulu bahwa kejayaan Nusantara itu bukan sesuatu yang sifatnya slogan atau hanya utopia atau sesuatu angan-angan, cita-cita yang terlalu muluk, terlalu besar dan kemungkinan kecil terjadi. Itu harus kita singkirkan dulu pemahaman pengertian seperti itu. Yang pertama kita pahami bahwa ini merupakan sesuatu yang sifatnya cita-cita maupun yang sifatnya itu prediksi. Jadi ini memuat dua dimensi makna, yaitu makna yang bersifat ini prediksi atau ramalan, dan yang kedua adalah bentuk suatu harapan dan doa. Dan ini bukan merupakan suatu yang naif, yang terlalu culun ya, karena memang usaha untuk ke arah kejayaan itu sudah dirintis sejak masa zaman dulu oleh para leluhur kita di era kerajaan Mataram kuno, kemudian dilanjutkan era kerajaan Pajajaran ya, Prabu Siliwangi dan sebelumnya, kemudian era kerajaan Majapahit tentunya. Itu jelas sudah mengarah bahwa kita berada di suatu wilayah yang besar yang kemudian dinamakan Nusantara dan memiliki daya juang yang tinggi untuk meraih kemakmuran, kesejahteraan di suatu wilayah atau teritorial yang sekarang dinamakan Nusantara atau NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan cita-cita seperti itu sangat wajar, karena terbentuknya suatu bangsa adalah kita membangun komitmen untuk menciptakan kemakmuran, kesejahteraan, dan keamanan bagi seluruh warga atau penduduk yang tinggal di suatu teritorial yang dinamakan negara, bangsa, atau nation ya seperti itu. Kemudian kalau kita sudah percaya bahwa itu sebuah harapan, cita-cita, tapi juga ada nilai lebih ya, di situ merupakan suatu bentuk prediksi atau ramalan atau sinyal yang disampaikan oleh para leluhur bahwa suatu saat nanti akan tercapai suatu kejayaan yang diraih oleh Nusantara atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau bagi yang tidak percaya atau boleh dikatakan istilahnya itu nyinyir ya, itu ya monggo saja, itu jelas itu merefleksikan mental dari masing-masing orang. Kalau mental orang itu punya semangat yang tinggi, semangat kebangsaan yang tinggi,
semangat nasionalisme yang tinggi, tentu cita-cita itu merupakan sesuatu yang bukan mustahil ya, bahkan itu sangat bisa untuk diraih. Kemudian dari mana dimulainya? Nah, ini sesuatu yang sangat penting. Memulai kejayaan Nusantara itu kita tidak bisa mengharapkan belas kasih dari bangsa lain. Kita tidak bisa mengharap-harapkan uluran tangan dari bangsa lain. Apalagi bangsa-bangsa yang dianggap kuat, yang dianggap adidaya, yang dianggap lebih suci dari Nusantara, lebih sakral dari Nusantara. Kalau saya pikir, saya lihat Nusantara ini sudah merupakan suatu negeri yang sangat suci, sangat sakral, dan saya melihat justru paling sakral di antara bangsa-bangsa yang ada di seluruh muka bumi ya. Terserah panjenengan mau menilai saya sebagai etnosentris ya enggak apa-apa. Saya etnosentris, saya memang harus bangga terhadap bangsanya sendiri, bangga terhadap identitas nasional yang kita miliki. Ya, kalau kita tidak memiliki watak dan jiwa etnosentris ya, itu ya yang terjadi sebaliknya. Panjenengan justru mengagung-agungkan bangsa lain, mengagung-agungkan warga negara lain atau kekuatan adidaya lain di muka bumi ini. Ya kalau saya disuruh milih ya saya lebih memilih menjadi orang yang etnosentris ya. Etnosentris artinya kita itu berbangga hati dengan etnik kita sendiri. Saya justru menganjurkan bahwa panjenengan semua ya, masing-masing suku bangsa itu hendaknya bangga terhadap suku bangsanya sendiri. Tapi kebanggaan itu bukan berarti harus merendahkan suku yang lain, itu tidak perlu. Karena saya melihat tidak ada suku bangsa yang buruk di Indonesia ini khususnya. Karena masing-masing suku bangsa itu tentu punya kelemahan, juga punya kelebihan. Itu sifatnya sangat alami, adanya kelemahan, adanya kelebihan. Nah, kelemahan itulah untuk pembelajaran kita bersama, kemudian kelebihan itu digunakan untuk bermanfaat bagi seluruh suku bangsa. Jadi sifatnya suku bangsa yang ada di Indonesia ini ya saling mengisi, saling menutup kekurangan, dan akhirnya saling menyempurnakan. Ya, menyempurnakan sebagai apa? Sebagai sebuah nation atau bangsa besar yang dinamakan bangsa Indonesia, atau lebih kultus dan sakral ya, Nusantara. Jadi kembali pada garis besar pertanyaan dari Pak Teguh Dewa, bahwa kejayaan itu ya tentu harus dimulai dari diri kita masing-masing melalui identitas kesukuan kita, identitas kebangsaan kita. Nah, ciri-ciri orang yang sudah runtuh jiwanya, sudah hilang dan hancur identitasnya, itu ya orang-orang yang sudah membenci suku bangsanya, sudah membenci sukunya sendiri, sudah menghina-hina identitas nasional, menghina identitas kita pribadi. Ya kan sekarang banyak ya orang Jawa yang sangat benci dengan spiritual Jawa, dengan kejawen. Ada orang Indonesia yang sangat benci dengan orang-orang yang berjiwa berwatak nasionalisme. Ya itu sebenarnya ada apa orang itu ya? Kalau saya katakan ya, orang seperti itu jelas sudah mengalami atau mengidap suatu penyakit jiwa. Cuman kadar penyakit kejiwaan ini kan tidak identik harus yang sudah lupa ingatan, yang sudah gila, yang di pinggir-pinggir jalan, yang keluyuran di mana-mana ya, sudah liar hidupnya. Bukan seperti itu. Penyakit jiwa itu kadarnya kan macam-macam. Ada yang 100%, ada yang masih 90, 80, 70%. Nah, sekarang kalau saya melihat ya di media sosial, di komentar-komentar juga, mohon maaf ya, saya jujur katakan bahwa saya melihat di situ masih cukup banyak generasi penerus bangsa yang mengalami gangguan kejiwaan atau penyakit kejiwaan, walaupun kadarnya mungkin gangguan itu hanya 20% atau 30%, yang sisanya itu waras ya. Ya sebagai salah satu contoh ya Kak, gampang saya. Ada orang kok benci terhadap diri sendiri, itu kan sudah orang yang gak waras kan ya. Dimanapun orang itu harusnya itu ya adil pada diri sendiri, welas asih pada diri sendiri. Orang kalau sudah bisa welas asih terhadap diri sendiri, pasti baru bisa menerapkan welas asih kepada sesama, pada orang lain, pada seluruh makhluk hidup.
Jadi pertanyaan dari Pak Teguh Dewa ini ya, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Kejayaan itu, jayalah dalam diri kita ya, menjadi pribadi yang merdeka lahir batin, kemudian menjadi pribadi yang berjaya lahir batinnya juga. Makanya saya selalu sampaikan Joyo Joyo Wijayanti itu karena kita memiliki harapan bahwa kita semua akan berjaya atau menang melewati segala macam aral rintangan ya, kemudian meraih kemerdekaan lahir dan batin. Nah, itulah pribadi-pribadi yang bisa diharapkan untuk meniti jalan atau untuk membuka gerbang pintu kejayaan Nusantara. Jadi semua itu tergantung pada generasi penerus bangsa, bukan tergantung pada bangsa-bangsa lain yang dianggap lebih kuat, adidaya, superpower, atau lebih suci, lebih sakral ya. Ya di bangsa kita ini sendirilah itu bangsa yang sesungguhnya sangat suci dan sakral. Dan bagaimana memulai dalam diri kita sendiri ya, seperti yang saya sampaikan di konten sebelumnya ya, bahwa wong Jawa kembali ke Jawaannya, orang Batak kembali ke Batakannya, dulur-dulur di Tatar Pasundan kembali nguri-uri kabudayaan dan kearifan lokal Sunda. Kemudian di Bali juga meneguhkan prinsip-prinsip atau lokal wisdom dari yang ada di Pulau Dewata, orang Lombok, orang Dayak ya, orang Melayu ya. Jadi seperti itu awal dari kejayaan Nusantara, kebangkitan Nusantara atau tinar bukaning pintu gerbang untuk kejayaan Nusantara. Itu harus ada kesatria-kesatria Nusantara, kesatria-kesatria tanah Jawa, tanah Pasundan dan semua suku yang lain untuk memulai. Nah, disitulah saya berharap mulai saat ini sudah banyak muncul satrio-satrio pambukaning gapura ya, seperti yang disebutkan dalam serat Jonggo Joyoboyo bahwa satrio pambukaning gapura ya, itu akan ada. Dan itulah kalau saya melihat dari sisi spiritual, satrio pambukaning gapura itu dibutuhkan, diperlukan untuk mengawali kejayaan Nusantara ini. Karena tanpa adanya kesatria-kesatria pambukaning gapura, satrio pambukaning gapura, mana bisa dan mana mungkin ya. Mari saya ajak para generasi penerus bangsa, para pemuda-pemudi, Anda yang masih punya semangat ya. Umur tidak masalah berapapun, yang penting jadi tetap memiliki semangat yang membara, memiliki jiwa patriot, memiliki watak hero atau pahlawan ya. Jangan melenyek, jangan kayak sendal jepit mentalnya, atau bahkan yang selalu menghujat-hujat kearifan lokal, menghujat-hujat nilai-nilai nasionalisme. Itu sungguh merupakan generasi yang ya saya tidak berlebihan kalau mengatakan itu tak ubahnya generasi sampah ya. Maka jangan sampai lah menjadi generasi sampah ya, bagi panjenengan yang sudah kagungan putra, yang sudah punya anak ya, supaya dididik, diarahkan, jangan sampai dia lahir ke mercopodo, ke bumi ini hanya untuk menjadi generasi sampah. Itu sayang sekali ya. Maka urip kudu muro berguna untuk seluruh kehidupan ini, bisa memberikan manfaat dan kehidupan bagi seluruh makhluk hidup. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan yang berkembang ya, siapa yang saat ini menjadi satrio pambukaning gapura dan apa hubungannya dengan satrio piningit ya. Jadi begini, konsep-konsep atau materi-materi konten yang disampaikan dalam serat Jonggo Joyoboyo yang berupa ramalan atau prediksi atas suatu kondisi Nusantara di waktu yang akan datang, termasuk gambaran-gambaran sosok pemimpin ya. Ini sebenarnya bukan hanya konsep yang sifatnya itu sistematis atau organisasi atau menggambarkan sistem saja, tapi memang sosok-sosok pemimpin atau figur pemimpin yang ada banyak satria-satria tanah Jawa ini ya. Kemudian ini yang dinamakan ada satrio piningit ya, kesandung, kesampar, terus kemudian ada satrio
Lelono Boyong Kalegan, kemudian ada Satrio Wirang, dan kemudian ada juga Satrio Pambukaning Gapura. Ya banyak di situ ada konsep-konsep yang selanjutnya, dan kemudian muaranya pada pemimpin besar Nusantara di masa yang akan datang yang disebut sebagai Ratu Adil. Nah, sebelum Ratu Adil ini kan diawali ada satrio-satrio seperti itu tadi ya. Dan kalau pada saat ini sebenarnya sudah masuk fase, menurut pengamatan secara spiritual yang bisa saya amati saat ini, sebenarnya masuk pada fase Satrio Piningit Pambukaning Gapura. Jadi Satrio Piningit yang membuka pintu gerbang untuk kejayaan. Jadi meletakkan pondasi-pondasi besar untuk menuju kejayaan Nusantara di waktu yang akan datang. Jadi Nusantara saat ini sedang merintis untuk kejayaan. Nah, sekarang kalau ditanya siapa yang menjadi Satrio Piningit ya kalau mungkin ada yang menilai ya seperti presiden sekarang itu layak disematkan julukan juga sebagai Satrio ini itu ya. Ya kalau menurut saya ya saat ini era sebagai Satrio Piningit Pambukaning Gapura. Namun di sini sebenarnya bukan mengacu pada tokoh politik atau pemegang tampuk kekuasaan yang saat ini ada ya. Jadi Satrio Piningit ini bukan mengidentifikasi atau bukan menunjuk harus selalu seorang pemimpin politik atau penguasa ya. Tapi bisa juga itu merupakan tokoh-tokoh sentral yang ada di masyarakat saat ini yang mampu membangkitkan kesadaran spiritual, mampu membangkitkan semangat untuk kembali nguri-uri kabudayaan, kearifan lokal atau local wisdom ya. Saya kira juga tidak hanya 1-2 orang, tentu akan banyak para satrio-satrio Piningit Pambukaning Gapura yang saat ini sudah berusaha dan sudah bekerja secara real dan konkret, artinya tidak hanya melalui konsep-konsep yang dipercaya kemudian hanya cukup diam, tapi juga melakukan suatu bentuk usaha nyata untuk membangun kesadaran bagi seluruh generasi penerus bangsa Indonesia. Perkaranya 1-2 orang atau beberapa gelintir orang yang kemudian mulai untuk kembali kepada kearifan lokal itu tidak masalah. Yang penting sudah ada sebuah upaya dan sudah ada sebuah realisasi ya untuk perjuangan ke arah sana. Namun kalau saya melihat justru tidak hanya segelintir 2 gelintir, tapi sekarang ini banyak sekali orang-orang yang sedang terjadi proses transformasi ya, atau meminjam istilah dari luar itu hijrah itu kan. Hijrah dari pemahaman-pemahaman pola pikir yang sifatnya itu asing ya, itu kembali untuk ke jati diri bangsa, kejati diri suku bangsa, kembali kepada kearifan lokal. Ini kan sebuah movement, suatu gerakan atau sebuah pergeseran paradigma, pergeseran kesadaran, terutama kesadaran spiritual. Ini penting sekali kesadaran spiritual ini karena akan mempengaruhi cara pandang, akan mempengaruhi pola pikir atau mindset, bagaimana seseorang memandang kehidupan ini dengan lebih manusiawi, lebih membumi, bahkan ya mendekati kebenaran. Dan itu yang dikatakan bahwa kebenaran yang sejati ya kita ungkap, kita beberkan melalui ilmu yang sejati pula. Nah, maka saya selalu juga menghimbau dalam beberapa tulisan saya bahwa mangertio sejati ning urip supaya bisa nggayuh urip kang sejati. Mangertio sejati ning urip supaya bisa nggayuh urip kang sejati. Nah, itu maksudnya ya pahamilah sejatinya hidup ini apa. Karena sekarang ini banyak orang yang masih gagal memahami apa itu sesungguhnya agama, belief system atau sistem kepercayaan ya. Ya cobalah untuk belajar atau memperbanyak literasi tentang teleologi ya, ilmu asal-usul agama, kemudian tentang antropologi, sosiologi yang membahas tentang asal-usul, asal mula suatu agama itu, supaya bisa menambah referensi dan panjenengan akan menjadi lebih tahu, oh sejatinya itu apa agama, sejatinya apa budaya, seperti apa itu yang namanya belief system atau sistem kepercayaan. Tanpa ada pemahaman yang real ya,
maka hidup ini bagikan di awang-awang, jauh dari kenyataan, jauh dari realitas. Dan ketika keliru memahami sesuatu, itu sama saja seorang dokter yang salah mendiagnosa suatu penyakit. Akibatnya yang terjadi penanganan medis yang keliru, pemberian obat yang salah juga, maka akan berakibat fatal. Demikian juga orang hidup ini kalau sudah salah langkah karena mindset pola pikir yang keliru memahami sejatinya hidup, maka akibatnya akan memahami sesuatu dengan cara yang salah, akan merencanakan suatu tindakan sudah salah, dan ketika melakukan suatu tindakan nyata makin salah kaprah, hasilnya ya bubrah. Maka keadaan Nusantara saat ini memang sudah seperti hampir mendekati kebubrahan ya, atau bubrah secara spiritual ya. Kalau saya melihat seperti itu, memang sebenarnya seolah-olah agak berlebihan saya mengatakan seperti itu, tapi faktanya ya memang demikian ya. Ya sekarang gimana, orang di luar sana sudah berebut bagaimana, saling berpacu bagaimana menciptakan suatu teknologi tinggi ya di dunia ini untuk kemajuan ya. Tapi di kita itu masih banyak orang yang rebutan agama, orang yang saling tuduh, saling menyalahkan, orang yang saling berebut nama Tuhan ya. Misalnya Tuhan dengan huruf A ya. Oh, kalau dengan huruf A itu berarti itu bukan agama kita. Kalau harusnya O. Nah, kalau O itu berarti agama kita itu yang benar kan. Ya sekarang itu kan sebenarnya sangat sederhana ya. Sekarang kalau kita kembali bertanya, itu siapa yang menciptakan huruf ya? Kan yang menciptakan huruf itu manusia. Kenapa kemudian huruf itu menentukan surga dan neraka? Untuk ngecap orang bahwa seseorang itu bukan seiman ya. Seorang itu akan masuk neraka atau masuk surga hanya gara-gara cara mengucap dan menyebut nama Tuhan yang ditentukan oleh huruf A dan O ya misalnya. Itu kan ya cobalah monggo dipenggali bersama, siapa yang menciptakan huruf ini kok kemudian huruf begitu hebatnya menentukan seseorang apakah mau masuk surga atau neraka. Ini hanya sebagai contoh kecil saja bagaimana cara kita memahami suatu kehidupan ini ya. Kalau sudah salah kaprah, maka ya segalanya akan menjadi salah kaprah. Maka disinilah ya kesadaran spiritual, kembalinya generasi pada local wisdom, kearifan lokal. Ini sesungguhnya merupakan mainstream ya. Ini merupakan sebuah framework. Ini merupakan sebuah arus kesadaran yang besar untuk bangsa, untuk generasi bangsa ini ya, bahwa untuk kembali untuk meraih kejayaan itu harus dimulai dari diri kita masing-masing, harus mulai menyadari apa itu sejatinya hidup ya, dan kembali pada kearifan lokal, dan ya dari situlah panjenengan akan menjadi para kesatria Pabukaning Gapuro ya. Dan kalau Anda ingin siapa pemimpinnya, kesatrianya, ya monggo silahkan cari sendiri siapa yang sekiranya wangun untuk dinilai sebagai sebuah pemimpin ya, sebagai seorang pemimpin dalam era Satrio Piningit Pambukaning Gapuro ini. Karena itu sangat rancu dan sangat ya bisa sifatnya itu subjektif, masing-masing orang kan bisa memiliki penilaian tersendiri. Oh, siapa yang kira-kira layak dijuluki sebagai Satrio Piningit Pambukaning Gapuro. Namun bagi saya pribadi itu tidaklah begitu penting ya, kita mencari-cari siapa seorang yang layak dan pantas dijuluki sebagai Satrio Piningit Pambukaning Gapuro. Tapi ada yang jauh lebih penting dari itu. Marilah kita buka gerbang kejayaan Nusantara itu dimulai dari diri kita masing-masing. Jadilah kita masing-masing ini sebagai satrio-satrio yang membuka pintu gerbang untuk kejayaan Nusantara. Dan perlu saya tambahkan lagi bahwa pencerahan spiritual
atau pambukaning gapura ini seperti yang disebutkan dalam serat Sangka Jayabaya yang tersirat dalam tembang-tembang atau pupuh dalam serat Sangka Jayabaya itu bahwa disebutkan nanti suatu saat ya setelah 500 tahun lebih sedikit aku akan kembali. Begitu apa yang disampaikan oleh Eyang Sabdapalon dan Eyang Nayagenggong ya. Nanti aku akan kembali untuk menjadi pamong Nungso Jawi karena aku ini adalah danyangnya Nungso Jawi. Kenapa Nungso Jawi saja ya? Karena pada waktu itu belum ada Nusantara, belum ada Indonesia. Tapi dalam konteks yang sekarang ini tentunya ya skupnya nasional, skupnya ya Nusantara. Terus kemudian dilanjutkan bahwa tekaku saka Bang Wetan. Jadi kedatangan ulun itu aku. Di bahasa Kutai juga kan gitu, ulun. Saka Bang Wetan atau dari arah timur. Dan Bang Wetan ini kan bisa juga diartikan sebagai suatu biasan ya. Bang Wetan. Trontong Surya wis katon saka Bang Wetan. Pencerahan spiritual ini akan terasa sekali ya, bergerak dan dimulai dari arah timur ya. Kalau titik timur itu mana ya? Kalau disebutkan bahwa saat Eyang Sabdapalon menyampaikan kalimat ini berada di Pulau Jawa, berarti Bang Wetan itu ya Pulau Jawa sisi timur atau timurnya Pulau Jawa. Kalau timurnya Pulau Jawa kan ada Pulau Bali. Kalau sisi timur Pulau Jawa ya kan mulai dari Jawa Timur, kemudian merembet ke barat ada Jawa Tengah, ada Jogja, kemudian Jawa Barat. Tapi jika kita lihat ya suatu kenyataannya, memang sebenarnya kesadaran spiritual kearifan lokal itu memang untuk di Bali udah jelas ya. Kita bisa melihat di sana kan masih teguh untuk mengugemi kearifan lokal, dan kita bisa melihat seperti apa kearifan lokal Nusantara ini yang masih termasuk ya orisinil, kalau saya katakan seperti itu ya. Kalau saya masih melihat orisinalitasnya juga cukup tinggi, walaupun ada asimilasi, ada akulturasi, itu sesuatu yang sifatnya wajar, tapi saya melihat dari signifikansi dengan kearifan lokal di Nusantara itu kadarnya sangat besar, bahkan mayoritas. Nah kemudian kalau merembet ke barat kan mulai dari Pulau Jawa wilayah timur ya, itu jika dibandingkan untuk Pulau Jawa di wilayah barat ya, saya melihat gerakan untuk kesadaran spiritual kearifan lokal ini saat ini masih jauh lebih kenceng terjadi di Pulau Jawa bagian timur atau di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja. Walaupun di Jawa Barat juga banyak yang sudah mulai ya, bahkan banyak kantong-kantong yang mempertahankan lokal wisdom itu seperti suku Baduy, Kampung Naga, ya banyaklah di sana warga-warga masyarakat yang masih mempertahankan kearifan lokal. Namun di luar itu, di sana kan ada juga gerakan-gerakan yang sifatnya itu ya fundamentalis, kemudian radikalis, itu kan cukup banyak ya, di sana cukup banyak. Maka untuk kita saat ini melihat bahwa kebangkitan spiritual Nusantara itu memang angin yang terasa lebih kuat, lebih kencang itu mulai dari timur. Nah seperti itu ya, mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan para pemirsa yang saat ini semangat untuk belajar spiritual Jawa. Dan banyak sekali ya konten-konten yang sekarang dibuat di YouTube, cuman memang kita harus bijaksana, bisa memilah dan memilih, karena tidak setiap konten itu bisa dianggap benar ya. Karena yang namanya media sosial itu kan lain dengan jurnalistik atau jurnalisme. Kalau jurnalisme itu kan sudah masuk ke ranah yang sifatnya itu informatif, yang bisa dipercaya. Tapi kalau media sosial itu kan sifatnya bisa subjektif sekali atau hanya sepihak saja, tidak ada cross check dengan narasumber, dengan peristiwanya ya, dengan pelaku dan lain-lain kan tidak. Maka media sosial ini kan cukup rentan juga terjadi berita-berita hoax ya, karena sifatnya itu tadi bisa bersifat sangat subjektif. Maka saya mengajak para pemirsa yang budiman untuk lebih bijaksana,
untuk memilih dan memilah mana konten-konten video yang sekiranya itu banyak menyesatkan atau banyak bohongan, banyak halu ya. Karena ini kasihan sekali kalau saya melihat itu para pemirsa yang sedang ingin belajar spiritual Jawa tapi ketemunya itu ya konten-konten yang banyak halusinasi, yang ya ngawur ya, kadang membuat judul dan konten juga berlainan, tidak sinkron, tidak sistematik ya. Dan saya melihat itu hanya untuk mengejar popularitas saja, dan biasanya memang banyak sekali yang nonton karena tergiur oleh judul-judul yang sangat heboh ya, sangat mencekam ya. Tapi begitu dilihat kontennya ya isinya waduh banyak halusinasi. Jadi saya kadang ngeluh dong lihat seperti itu. Ini memang yang dibicarakan itu tentang kearifan lokal, tetapi ya kalau tidak berdasarkan ilmu kasunyatan ya ini kan sama saja lepas dari mulut buaya masuk ke mulut harimau kan begitu. Demikian aja para pemirsa, mudah-mudahan konten ini berguna untuk kita semua, untuk terutama para sedulur-sedulur yang sekarang sedang ingin belajar tentang spiritual Jawa. Semoga dapat memberikan kontribusi bagi sedulur semua yang ingin belajar tentang spiritual Jawa. Dan sebagai penutup saya sampaikan terima kasih atas segala atensinya. Jangan patah arang, tetap semangat. Hari esuk makin sukses. Jumbuh Kang Ginayuh, kasembadan Kang Sinetyo, dadi Kang tansah pinuji. Wilujeng rahayu kang tinemu, bondo lan bejo kang teka saking kersaning Gusti. Suradira jaya ningrat lebur dening pangastuti, jaya-jaya wijayanti. Rahayu rahayu sagung titah dumadi.